Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala syada la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedherek jamaah pengajian rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir batin. Kabeh kalihipun sholawat dan salam mugi kunjuk dumateng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam tot selamatan kita sedaya teng dunya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. 169. Ibu-ibu sampun, Bu. Sampun nggih. Kalau sampun mungkin kita waos 169 sampai 175 sampai 175. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa
fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih terkait dengan perang Uhud ya. Di pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan terkait musibah yang ditimpa oleh umat Islam pada saat perang Uhud. Yang kemarin dijelaskan bahwa yaitu karena min indi anfusikum, karena akibat dari ulah dan perbuatan kalian sendiri yang tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir-akhir itu Allah menjelaskan tentang pernyataan orang-orang munafik yang tidak ikut perang, yang mereka mengatakan kalau mereka enggak ikut perang seperti kami, tentu mereka enggak akan terbunuh. Salah sendiri dikasih tahu enggak mau mendengarkan, maka akhirnya terbunuh. Nah, di sini Allah di ayat 169 itu menegaskan bahwa jangan dikira bahwa orang-orang yang meninggal di dalam peperangan, yang terbunuh di dalam peperangan itu mati. Jangan kamu anggap orang yang terbunuh ketika berjuang di jalan Allah itu mati. Karena sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Bukti bahwa mereka hidup, Allah memberi rezeki kepada mereka. Di ayat 169 itu Allah mengatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira bahwa orang-orang yang terbunuh saat melakukan jihad di jalan Allah itu mati. Mungkin secara fisik, secara zahir, secara kasat mata kita melihat bahwa mereka mati. Tetapi kata Allah ya, bal ahyaun. Mereka tidak mati, tetapi mereka hidup. Hidupnya itu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaquna, dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat 169 ini Allah Bapak Ibu rahimahullah memberitahu kepada kita bahwa orang-orang yang syahid, orang-orang yang meninggal dalam peperangan ketika memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, wa in qutilu fi hadhihi dar, meskipun mereka ini
terbunuh di dunia ini. Ya, secara zahirnya kelihatan terbunuh. Tetapi fa inna arwahahum, sesungguhnya roh-roh mereka itu selalu hidup dan marzuqah fi daril qarar, selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di darul qarar. Di alam rohnya situ, mereka ini orang-orang yang syahid itu dipenuhi semua keperluan dan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, Muhammad bin Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Anas bin Malik terkait dengan para sahabat Nabi yang diutus untuk menemui penduduk di Bi'ru Ma'unah. Jumlahnya ada, kalau enggak 40 ya 70. Ya, di Bi'ru Ma'unah itu dipimpin oleh seorang yang bernama Amir bin Tufail al-Ja'fari. Jadi kepala desanya, kepala sukunya, penguasa daerah Bi'ru Ma'unah itu namanya yang menguasai adalah Amir bin Tufail. Nah, 40 atau 70 sahabat itu berangkat dari Madinah menuju Bi'ru Ma'unah. Sampai mereka tiba di sebuah gua yang berada di atas sumber mata air. Lalu mereka istirahat di sana. Sebagian dari para sahabat itu kemudian mengatakan, siapa yang akan mendakwahi penduduk di Bi'ru Ma'unah ini? 40 orang atau 70 orang sahabat itu setelah sampai mereka mengatakan, iki sapa sing yang akan menjadi juru dakwahnya. Lalu Ibnu Milhan al-Ansari, beliau mengatakan, aku yang akan menyampaikan risalah Rasulullah. Maka kemudian Ibnu Milhan ini lalu menemui penduduk desa tersebut, penduduk Bi'ru Ma'unah. Di sana beliau menyeru, wahai para penduduk Bi'ru Ma'unah, sesungguhnya aku adalah Rasulnya Rasulullah, utusannya Rasulullah kepada kalian. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad sebagai hamba dan Rasulnya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika menyampaikan dakwah seperti itu ya, tiba-tiba ada seseorang dari penduduk Bi'ru Ma'unah itu keluar dari rumah membawa tombaknya. Lalu tombak itu diarahkan ke Ibnu Milhan. Digambarkan di sini, fadharabahu fi jambihi hatta kharaja minasyaqil akhir. Tombak niku dilemparkan mengenai lambung Ibnu Milhan, tembus sampai ke lambung, sampai ke sisi yang satu. Jadi dilempar itu sampai tembus. Lalu setelah itu Ibnu Milhan mengatakan, Allahu Akbar fustu wa Rabbul Ka'bah. Allahu Akbar, aku menang atau berhasil mendapatkan kesyahidan demi Allah pemilik Ka'bah.
Lalu Ibnu Milhan ini niku dikejar oleh para penduduk, diikuti jalannya. Setelah ditombak itu Ibnu Milhan pergi, diikuti oleh para penduduk Bi'ru Ma'unah sampai para penduduk itu tiba di gua tempat peristirahatan para sahabat. Kemudian 40 atau 70 sahabat itu semuanya dibunuh oleh penduduk Bi'ru Ma'unah yang dipimpin oleh Amir bin At-Tufail Al-Ja'far. Maka kemudian turunlah ayat ini. Dalam sebuah riwayat mengatakan demikian. Sebenarnya kata dalam sebuah riwayat Imam Ishaq mengatakan dari Anas bin Malik bahwa Allah sempat menurunkan Al-Quran yang kemudian itu dinasakh. Bunyi dari Al-Quran yang diturunkan pada waktu itu terkait dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah ini, disebutkan bahwa orang-orang yang syahid itu berkata, sampaikanlah dari kami kepada kaumku. Jadi orang-orang yang syahid itu berpesan, tolong sampaikan kepada kaumku bahwa kami telah menemui Tuhan kami dan Tuhan kami ridho atas apa yang kami lakukan, dan kami pun puas atas pemberian yang diberikan oleh Tuhan kami. Dulu ada ayat yang berbunyi demikian, lalu kemudian dinasakh, diganti dengan ayat yang kita baca ini tadi, yang maknanya sama, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah saat berjihad di jalan Allah itu mati, tetapi sesungguhnya mereka hidup, dan di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Muslim di dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Masruq berkata, kami bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini, ayat yang kita baca 169 ini tadi. Lalu Abdullah mengatakan bahwa kami sudah pernah menanyakan hal itu. Jangan kamu kira orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu terbunuh, tetapi mereka sesungguhnya adalah hidup di sisi Tuhan mereka, diberikan rezeki. Itu pernah ditanyakan, maksudnya apa ini? Gitu. Wong terlihat secara kasat mata ya meninggal, tapi di situ dikatakan mereka hidup. Lalu disebutkan di sini bahwa Rasul mengatakan arwahuhum fi jawfi toirin, bahwa roh-roh para syuhada, orang-orang yang syahid di medan perang, itu berada di dalam perut burung. Jadi rohnya itu diangkut oleh seekor burung hijau yang punya tempat-tempat peristirahatan di bawah arsy. Jadi orang-orang yang syahid rohnya itu berada di bawah arsy di dalam perut burung warna hijau. Jadi diceritakan seperti itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ada keterangan tambahan bahwa mereka itu bisa
terbang kemanapun di surga, ke tempat yang mereka kehendaki. Lalu kemudian mereka istirahat di sarang-sarangnya itu yang di Qonadil. Lalu kemudian Allah setiap saat itu selalu bertanya kepada orang-orang yang syahid tersebut, hal tashtahuna syai'an, tanya Allah kepada mereka. Ini cerita Rasulullah. Kalian mau apa? Orang-orang yang syahid tersebut. Lalu mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan wahai Allah, sementara kami bisa pergi kemanapun di surga ini, bisa terbang kemanapun yang mereka kehendaki. Terus apalagi yang kami inginkan, sementara kami sudah diberi nikmat yang begitu besar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertanya terus kepada mereka, yo ning njalukmu apa? Ditanya seperti itu. Falamma ra'au annahum la yutraku min ayus'al. Ketika para roh orang-orang syahid itu menyadari bahwa Allah akan selalu bertanya ketika mereka enggak menjawab. Allah akan selalu bertanya, kamu ingin apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Seperti itu. Kalau tidak dijawab oleh mereka, maka akhirnya orang-orang yang syahid itu mengatakan, ya Rabbi nuridu anturadda arwahana fi ajsadina. Ya Allah, kami ingin agar engkau mengembalikan roh-roh kami ini ke jasad kami, sehingga kami bisa kembali berperang di jalanmu sekali lagi, untuk kemudian mati lagi. Jadi orang-orang syuhada yang menyaksikan betapa besar nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah di akhirat, ngoten nggih, ketika ditanya oleh Allah, njalukmu apa? Aku pengen urip meneh. Pas urip aku perang, engko mati meneh. Nah, awak dhewe roh perang esudi. Orang-orang yang syahid ini pengen perang meneh, pengen mati meneh. Lalu kemudian Allah mengatakan, wah ya kalau seperti itu enggak bisa, karena sudah ada ketentuan bahwa tidak ada yang bisa kembali lagi ke dunia ketika sudah mati. Tetapi seandainya ada kemungkinan dan peluang itu, orang-orang yang syahid akan memilihnya, sebab sudah menyaksikan sendiri betapa nikmatnya mati dalam kondisi syahid tersebut. Maka di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya dari Anas bin Malik bahwa Rasul pernah bersabda, tidak ada seseorang yang mati sementara dia sudah mendapati kenikmatan di sisi Allah, tidak ada yang ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Jadi ketika orang nanti meninggal, dia sudah mendapati dan diperlihatkan kenikmatan yang akan dia terima dan dirasakan. Itu nggak ada yang mau kembali kecuali orang-orang yang mati syahid. Dia sangat ingin untuk kembali ke dunia supaya bisa berperang sekali lagi lalu mati di jalan Allah tersebut. Karena apa? Karena mereka melihat keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang syahid tersebut. Nah, oleh karena itu, sahabat Jabir niku bapaknya sedo ketika perang Uhud. Lalu ya selayaknya anak, ngeten nggih, ketika ditinggal mati orang tuanya, dia
dia bersedih. Kemudian Rasul bertanya atau berkata kepada sahabat Jabir tersebut, kamu tahu enggak bahwa Allah itu menghidupkan orang tuamu? Kamu tahu enggak bahwa Allah itu menghidupkan orang tuamu? Ayahmu itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada ayahmu, kamu minta apa? Lalu ayahmu menjawab, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa terbunuh di jalanmu sekali lagi. Tapi Allah menjawab, aku sudah menetapkan keputusan bahwa siapapun tidak bisa kembali lagi ke dunia setelah mati. Ada banyak hadis Bapak Ibu rahimahullah yang menjelaskan tentang hal itu. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan sahabat Jabir juga, ketika bapaknya meninggal beliau menangis lalu kemudian membuka kain penutup wajah dari bapaknya. Lalu Rasul mengatakan, enggak usah menangis atau apa yang harus kamu tangisi, sementara malaikat ini terus-menerus membentangkan sayapnya untuk menutupi bapakmu ini sampai dia diangkat nanti di langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana nanti mendapat rezeki yang berlimpah. Logika seperti ini Bapak Ibu rahimahullah, itu yang sekarang ini itu tidak populer di kalangan tentang ya kisah-kisah kesyahidan seperti ini, lalu kemudian semangat berjuang kayak gini, itu yang sekarang ini lagi kering-keringnya. Sehingga ketika kita mendengarkan atau mendapatkan cerita atau hadis Nabi yang kayak gini, ini rasanya aneh. Seakan-akan apa? Ini enggak kita gitu. Enggak kita banget lah gitu. Kok ada orang yang model kayak kita? Seakan-akan kita berada di tempat yang lain, sementara mereka ya berada di tempat yang lain pula. Kita kayak beda dunia. Ketika mendapati informasi, pengetahuan atau hadis tentang kayak gitu, itu kita melihatnya koyok dongeng baik, nggak realistis pada kondisi kita sekarang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena kita sangat jauh dari makna-makna jihad, dari semangat meraih kesyahidan kayak gitu, itu jauh banget kita. Bisa jadi loh ya. Maka kita merasa hal seperti ini itu aneh, itu ya, hanya sekedar koyok dongeng-dongeng saja, padahal itu benar. Ditegaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulnya, dibuktikan oleh para sahabat. Yang para sahabat notabene ya orang seperti kita, tetapi mereka benar-benar sudah membuktikan. Dan kesyahidan itu merupakan cita-cita tertinggi mereka. Nek awak dhewe kan nek cita-citane apa? Urip nang donya sugih blegedu kan seperti itu. Enggak ada yang kemudian cita-citamu apa? Mati syahid di jalan Allah. Kan ya mungkin ada di antara kita, tapi sangat jarang. Bahwa al-mautu fi sabilillahi asma amanina atau asyhadatu fi sabilillahi asma amanina, itu kan sesuatu yang apa to kuwi slogan apa to gitu. Bahwa mati syahid itu cita-cita tertinggi kita. Itu kita banget nama mboten. Lah mboten ta.
Maka ketika kita membaca ayat kayak gini itu kayak ya sekedar bacaan saja, nggak bisa menjiwai. Padahal ketika kita bisa menjiwainya ya, kita akan sangat iri dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita begitu, yang bisa meraih kesyahidan tersebut, mati dalam rangka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan posisi yang luar biasa, anugerah yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Karena kan sebagaimana kita tahu, sebelum ini kita sudah diajari, didoktrin, dikasih tahu betul bahwa napa niku perang itu tidak mendekatkan ataupun menjauhkan kita dari kematian. Karena mati itu sudah ditentukan. Maka kesyahidan kita itu pun itu sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita nggak tahu. Tapi mestinya kita akan sangat iri ketika misalnya saudara-saudara kita, dalam konteks sekarang saja, yang masih ramai-ramainya, misalnya saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza atau di Palestina secara umum gitu, dalam rangka mempertahankan akidah mereka, mempertahankan agama mereka, mempertahankan kesucian kiblat pertama kita, mempertahankan Al-Aqsa kita, mempertahankan tanah mereka. Banyak di antara saudara kita, ribuan gitu guys, yang meninggal mempertahankan keyakinan seperti itu. Mestinya kita yang ada jauh di sini itu ya ngiri begitu. Ya ngiri kok mereka bisa mendapat kayak gitu sementara kita enggak. Ketika frekuensi kita sama dengan apa yang ada di ayat ini. Tapi ketika nggak sama, kita alhamdulillah untuk wae orang nong kene, dana nong kene aku lah sing pertama kali ngungsi seperti itu. Ya karena apa? Ya kualitas kita mungkin berbeda. Bahwa cita-cita kita itu pengen hidup lama. Sementara cita-cita mungkin di sebagian kita pengen kuwi ndang mati syahid, ndang segera mencapai tujuannya. Ya ini kritik buat kula dan kita semua. Bahwa makna-makna kesyahidan seperti itu ternyata kok sudah sangat jauh dari kita, sehingga kita merasa pembahasan-pembahasan seperti ini tidak menarik, pembahasan seperti ini tidak kontekstual dengan kondisi kita. Tapi masalahnya sekali lagi bukan di ayat ini, tetapi masalahnya adalah di kita yang sudah sangat jauh dari nilai-nilai tersebut. Sementara kesyahidan itu ya, merupakan posisi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam banyak hadis dijelaskan bahwa kalau orang yang mati syahid, rohnya itu dibawa oleh burung-burung hijau. Tapi kalau rohnya, di hadis-hadis ini bisa kita lihat di tafsir Ibnu Katsir ini. Tapi kalau rohnya orang yang beriman di surga, itu menjadi burung-burung yang terbang. Ini artinya apa? Bedanya dengan orang yang syahid adalah kalau rohnya orang yang beriman itu dia berusaha untuk terbang sendiri. Dan ada dijelaskan di sini. Tetapi kalau rohnya orang yang syahid, dia hanya tinggal di burung itu dan bisa mengendalikan
burungnya. Kuwi bedane antara orang yang syahid dengan orang yang tidak syahid. Sama-sama napa niku rohnya berada di surga. Kalau orang yang muslim meninggal tapi tidak mati syahid, itu rohnya pergi sendiri. Artinya kemana-mana itu sendiri. Kemana-mana itu usaha sendiri. Tapi kalau orang yang syahid kemana-mana itu diantar oleh burung yang berwarna hijau tersebut. Jadi rohnya berada di dalam. Jadi tinggal aku pengen Rene, aku pengen dan seterusnya. Itu diantar. Itu kan ya VVIP lah. Kemana-mana dikawal, kemana-mana diantar. Ya mungkin awak dhewe ora apa-apa aku dadi manuk-manuk sing ngono kuwi wis cukup. Ya kalau modele kula menawi bapak ibu ya sing ngono wae. Sing penting muslim mlebu swarga engko iso mabur nang ndi nang swarga wis cukup banget. Cukup banget. Tetapi ada yang lebih mulia, yang lebih istimewa, yaitu orang-orang syahid. Dan jangan dikira bahwa kesyahidan itu sudah selesai pada zaman sahabat, ya enggak. Kenapa ayat-ayat tentang syahadah itu dimunculkan di dalam Al-Quran? Ya karena memang akan ada terus seseorang yang meninggal dalam rangka membela agamanya, membela keyakinannya, sampai nanti itu ya akan selalu ada. Dan di setiap tempat kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Yang sekarang ini ya saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Ini luar biasa perjuangannya. Kalau kita kok minimal tidak mendoakan itu ya kebangetan ya, karena mereka melakukan semua itu demi mempertahankan harga diri umat Islam, untuk membela dan mempertahankan jati diri kita sebagai muslim. Itu paling tidak ya mendoakan. Nah kemudian kita lanjut, ini hadisnya panjang banget, kula potong mawon. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan farihina bima atahumullahu min fadli. Jadi orang-orang yang mati syahid itu mereka bergembira atas anugerah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, kelihatannya mereka mati misalnya dibom, secara zahir itu menyakitkan, menyedihkan. Tetapi ketika rohnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu bergembira atas keutamaan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Artinya orang-orang yang syahid, yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu bergembira mendapatkan nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Selain itu mereka, Bapak Ibu rahimakumullah, diberi kabar gembira dan senang ketika melihat orang-orang yang belum mendapatkan kesyahidan tersebut. Artinya orang-orang yang masih ada di dunia yang belum mendapatkan kesyahidan, orang-orang yang mati syahid itu gembira ketika dikasih tahu atau ketika tahu bahwa sebentar lagi si A akan datang menyusulmu ke sini. Mereka itu sangat menanti-nanti.
sangat bergembira atas datangnya saudara-saudara mereka menjemput kesyahidan tersebut. Maka itu indahnya berjuang di jalan Allah, indahnya seperti itu. Artinya orang yang berjihad ketika dia nggak mati, ketika dia mendapat kemenangan, maka kemenangan itu meninggikan agama Allah di dunia. Ketika orang itu berjihad dan mendapatkan kesyahidan, maka kesyahidan itu sangat bermanfaat pada diri. Jadi ya nggak ada ruginya. Maka dikatakan bahwa orang yang berjihad itu mendapatkan 2 kabar gembira. Kalau nggak kabar gembira kemenangan atas orang-orang kafir, ya kabar gembira atas kesyahidannya. Itu sama-sama menggembirakan. Maka orang-orang yang benar-benar meyakini akan kesyahidan tersebut ya, saat menghadapi medan tempur, medan juang di jalan Allah, itu yuk dengan senang hati karena dia tahu bahwa kalau saya nggak menang, maka saya syahid. Dua-duanya itu baik bagi saya, sehingga nggak ada takut-takutnya. Maka ya bisa dibayangkan ya, di saat pihak musuh itu takut mati, sementara orang-orang yang beriman akan kesyahidan itu justru yang dicari adalah aku ben mati. Itu kan sangat beda jauh antara orang yang berperang tapi ingin mempertahankan nyawanya dengan orang yang berperang memang golek mati. Nah iso aku mati, soalnya syahid. Wong perang wedi mati itu kan mesti ya mikir-mikir. Oh jenenge wedi mati. Ketika seketoke kalah ya mlayu wae karena takut mati. Tapi kalau memang orang yang berperang itu saya mencari kesyahidan, apapun yang terjadi di medan perang dia ya napa niku pantang untuk mundur. Karena itu kesyahidan. Nah, itu bedanya. Ya awak dhewe mungkin yen kula ya mungkin kaduan seperti itu. Nomor aturan. Tetapi ada yang kayak gitu, dan itu juga manusia seperti kita, hanya bedanya keimanannya begitu kuat, keyakinannya begitu dahsyat. Nah, mereka itu diberi kabar gembira. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu rahimakumullah dari Imam As-Saddiq. Jadi Bapak Ibu para syuhada niku ketika mereka masuk surga dan melihat kemuliaan yang diberikan oleh orang-orang yang syahid, maka mereka mengatakan, seandainya saudara-saudara kami yang masih di dunia mengetahui apa yang sekarang kami nikmati ini, maka mereka akan bersemangat untuk meraih kesyahidan tersebut. Karena ini janji Allah SWT dan pasti benarnya. Ya tinggal keberanian mental kita ketika menghadapinya. Yastabshiruna, di ayat berikutnya yastabshiruna bi nikmatin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka itu bergembira dengan nikmat dari Allah, dengan anugerah yang diberikan oleh Allah,
Dan sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah memberi penjelasan tentang napa niku orang-orang yang beriman itu tadi adalah alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh, yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya setelah luka yang mereka alami pada saat perang Uhud. Jadi kisahnya Bapak Ibu, selesai perang Uhud ya, di mana orang-orang Quraisy kembali ke Mekah, lalu kemudian orang-orang Muslim kembali menuju Madinah dengan luka-luka yang mereka alami. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu kembali memanggil mereka untuk mengejar pasukan kafir Quraisy yang sedang pulang menuju Mekah dengan luka-luka yang masih napa niku ya masih menganga, masih basah setelah perang Uhud itu. Rasulullah menginstruksikan bahwa siapa yang ikut perang Uhud kemarin, ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan 2 hari, napa niku jaraknya. Siapa yang ikut perang Uhud kemarin sekarang berangkat lagi untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy. Nggak ada yang boleh izin. Dan yang nggak ikut perang kemarin nggak boleh ikut. Itu instruksi dari Rasulullah. Maka kemudian ya mereka berangkat dengan kondisi ada yang luka parah, ada yang dikisahkan ada salah seorang sahabat, 2 orang bersaudara gitu, salah satunya itu terluka parah, tapi untuk memenuhi panggilan Rasul dia tetap jalan. Di tengah jalan pingsan ya, digendong karo saudara. Nah, ini kan luar biasanya semangat dan ketaatan para sahabat setelah sebelumnya di perang Uhud mereka mengalami kondisi yang kemarin sudah kita bahas bersama. Diinstruksikan kayak gitu ya siap dalam kondisi apa. Pada riwayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang musyrik ketika perjalanan pulang mereka kemudian mikir, ini di perang Uhud ini kita bisa mengalahkan orang-orang Muslim. Kenapa kok enggak sekalian kita bunuh Muhammad dan para pembesarnya? Ayo kita kembali lagi aja. Begitu. Lalu Rasul diberitahu bahwa orang-orang Quraisy kembali menuju Madinah untuk menyerang umat Islam. Maka kemudian Rasul menginstruksikan, pokoknya sekarang kita kembali untuk menghadapi mereka. Meskipun pada akhirnya tidak terjadi peperangan di Hamraul Asad, tidak terjadi peperangan secara fisik, tetapi ini ujian mental bagi orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mematuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah luka-luka yang mereka derita. Nek awak dhewe keselen bar goes misalnya dijak ngaji, selalu ngaji ning wae isih ana sok Jumat ya isih ana. Seperti itu. Ini para sahabat lukanya luka parah. Ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berangkat, yuk digas.
ya berangkat. Nah itu bedanya. Ada sithik-sithik didadekke alasan, nggih. Kalau para sahabat dulu, apapun nggak menjadi alasan. Bisa terlihat ya betapa jaraknya itu sangat jauh. Tetapi ya mestinya kita bisa meneladani mereka lah. Karena ini orang-orang yang beriman itu orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, meskipun mereka sedang dalam kondisi terluka parah. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Kata Allah SWT, bagi orang-orang yang berbuat ihsan di antara mereka, artinya ihsan itu ya benar-benar ketika diperintah itu yang gage-gage, ora usah mikir-mikir, karena tahu bahwa apapun yang diperintahkan Rasul itu baik, ngoten nggih. Apapun yang diperintahkan Allah itu baik, maka tanpa perlu mikir. Nek awak dhewe diperintah Allah karo Rasul kok saya mikir, berarti kita masih dalam posisi orang yang belum mantep, orang yang belum yakin. Ya dulu digambarkan bahwa anak kecil ketika sudah tahu bahwa lilin itu panas, maka pada kesempatan kedua ketika melihat lilin, dia nggak akan berani lagi memegang lilin tersebut, karena pengalaman pertamanya itu sudah cukup memberitahu bahwa itu panas. Tanpa mikir, dia nggak akan mau memegang, karena itu sudah masuk ke dalam akidah, ke dalam ikatan yang sangat kuat di dalam hatinya, bahwa kalau kayak gitu pasti gitu. Nah, mestinya kita demikian terkait dengan perintah Allah. Ya ora usah mikir. Kalau kita masih mikir, berarti kita nggak yakin kalau lilin itu memang panas. Karena masih membutuhkan proses. Opo ya tenang. Opo jangan-jangan biyen kae yo pas ketepaan wae. Sakjane ya ora panas, misalnya seperti itu. Ketika kita memegang lilin. Tapi kalau itu sudah menjadi keyakinan, apapun yang diperintahkan karena kita yakin itu baik, kita laksanakan. Kita yakin itu baik, kita jalankan. Nah, saya mikir, ini untung gua apa ya? Kira berarti kita belum ada keimanan yang kuat. Nah, orang-orang yang ihsan seperti itu, orang-orang yang bertakwa seperti itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman juga itu adalah orang-orang di ayat ringkes ya, masih ada 10 menit. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, yaitu orang-orang yang ketika diberitahu bahwa pihak musuh ini sudah bersatu padu untuk menghabisi kalian, maka hendaklah kalian takut. Tetapi ancaman itu tidak membuatnya takut, malah menambah keimanannya. Jadi ceritanya di setelah perang Uhud itu, pada peristiwa Hamraul Asad itu, ada seorang kafilah yang ketemu dengan pasukannya Abu Sufyan yang sedang proses menuju Mekah. Lalu dipesan, kamu nanti ngomong kepada Muhammad dan tentaranya begitu bahwa rombongan orang-orang Mekah kembali menuju Madinah dengan pasukan yang lebih besar untuk mengalahkan kalian. Maka kalian mestinya takut. Tetapi orang-orang yang beriman itu digertak kayak gitu, bukannya takut tapi tambah imannya. Itu luar biasanya orang yang beriman. Karena mereka yakin bahwa menang dan kalah itu bukan urusan jumlah. Bagi orang yang beriman, menang dan kalah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita berpihak pada Allah, maka akan diberi kemenangan. Entah kemenangan berupa napa niku di dunia,
berupa kekalahan musuh maupun kesyahidan, itu juga kemenangan. Maka orang-orang ini Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ditakut-takuti kayak gitu, bukannya takut tapi imannya malah bertambah. Dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah itu sebaik-baik wakil. Itu yang diucapkan. Jadi ketika kita itu dalam kondisi terjepit, kita cukup mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau di sini ya ketika mereka dikasih tahu, ditakut-takuti bahwa nanti kami akan menggalang pasukan sekian untuk mengalahkan, intimidasi kayak gitu itu nggak mempengaruhi apapun, justru menambah keimanan. Mereka cukup mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik wakil. Kalimat ini Bapak Ibu rahimakumullah itu pula yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau hendak dibakar. Jadi ya cukup bagiku Allah. Jadi dalam kondisi-kondisi yang terdesak, kondisi-kondisi yang kita kepepet kayak gitu, ya ini yang harus selalu kita ucapkan. Ketika kita sudah nggak bisa apa-apa, dalam cukuplah aku sandaranku ya Allah. Cukuplah Allah, dan dia sebaik-baik wakil. Nah, kan Nabi Ibrahim dulu ketika mau dibakar, saat ditanya oleh malaikat Jibril, kamu nggak minta supaya Tuhanmu menyelamatkanmu? Ya, dia cukup mengatakan bahwa cukuplah Allah yang maha tahu atas kondisi. Hasbi Rabbi ilmu an halik. Cukuplah Allah yang mengetahui akan kondisiku. Ngopo ndadak njaluk wong Allah sudah tahu kondisiku kayak gimana, udah hasbunallah saja. Maka ketika nanti tulus dan Allah berkehendak, Allah akan menolong kita. Tetapi ya benar-benar kita memasrahkan urusan kita kepada Allah. Yang namanya al-wakil, yang namanya kita mewakilkan, wis pasrah. Nah, wis pokoknya aku tak wakilke kowe, misalnya ngoten niku. Berarti kan kita sudah memasrahkan apapun kepada orang yang kita wakilkan. Dan awake dhewe makilke ning seh cawe wae, itu namanya belum benar-benar mewakilkan. Hanya mungkin memberikan 1-2 tugas saja, tapi belum mewakilkan semuanya. Nah, di sini wakil di sini maksudnya adalah ya sudah semuanya tak pasrahkan. Ya, semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan caranya yang akan mengatur semuanya. Yang penting ikhtiar kita sebagai manusia kita jalankan, yang lain sudah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu akan fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka akan mendapatkan kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su'un. Mereka enggak akan tertimpa keburukan apapun. Orang yang kalau sudah bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, itu isinya ya senang. Mendapatkan kesenangan, tidak mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, dan Allah memberikan keutamaan yang besar. Di akhir ayat Allah mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya
intimidasi, ancaman-ancaman seperti itu hanyalah dari setan, yang mana setan itu berusaha untuk menakut-nakuti pengikut mereka. Nah, kalau dikengane awak dhewe ini Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu takut terhadap makhluknya Allah. Mau piye-piye jenenge makhluk Allah ya pasti kalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fala takhafum, jangan pernah takut kepada mereka. Mbok arep di apapun lah seperti itu nggih. Tidak perlu takut kepada mereka selagi kita berada di jalan yang benar. Wa khafuni, dan hanya takutlah kepadaku apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Cobalah kita melihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza saat ini. Ayat-ayat ini yang kita baca ini tadi itu ya ngepasi, menurutku lah, ngepasi dengan kondisi yang sekarang ada di sana. Mereka ya begitu dipepet, dipojokkan oleh kekuatan-kekuatan yang super power di dunia ini. Senjata mereka ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Semangat mereka juga luar biasa, berkobar-kobarnya, dan tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut di hati mereka. Ini luar biasa lah kita mengikuti berita-berita kejadian-kejadian seperti itu. Rasanya ini nang ati niku, apalagi kalau kita bisa mengikuti berita langsung dari sana, ngoten nggih. Wah niku luar biasa. Semangatnya niku luar biasa. Ya monggo lah niku kita jadikan napa nggih cermin bagi kita. Cermin bagi kita bahwa ada loh orang yang masih punya semangat kayak gitu, semangat juang kayak gitu, cinta kesyahidan kayak gitu. Niku luar biasa. Sementara kita di sini sithik-sithik apa sithik-sithik alasan seperti itu ya. Niku beda jauh. Tapi itu bisa menjadi pembanding ngaten nggih supaya kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Insyaallah ngoten Bapak Ibu, mugi-mugi niki manfaat mengapunten begitu dengan dan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.